oke, saya lupa record ya. Menyunting itu maksudnya itu adalah mengedit atau mengubah atau membuat. Itulah arti dari kata menyunting. Jadi maksudnya adalah kita membuat teks dalam dokumen atau kita mengedit atau mengubah teks dalam dokumen. Kalau misalnya kita menulis di buku, kita menulis menggunakan pulpen atau pensil. Ketika kita menghapus ada bekasnya tidak? Ayo, coba jawab sini. Kalau kita menulis nih di buku memakai pulpen dan kita hapus menggunakan stipo atau stipex, itu ada bekasnya atau tidak? Ada. Ada ya? Ada. Benar, itu ada bekasnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita melalui komputer, kita misalnya ada kata yang ingin dihapus, itu tidak akan ada bekasnya. Sama seperti lembaran kosong. Nah, di sini kita hari ini belajar tentang menyunting teks dalam dokumen, kita akan masuk ke pembelajarannya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Nah, yang kita pakai saat ini adalah Word 2016. Microsoft Word 2016. Ini yang akan kita pelajari untuk beberapa minggu ke depannya. Dan dipelajarin baik-baik karena ini akan masuk ke dalam ujian semester hari ini. Oke, akan masuk ke ujian semester hari ini untuk semester 1. Ya, coba dibuka bukunya ya, nak, halaman 19. Ayo, coba dibuka bukunya halaman 19. Nah, kalau misalnya sudah dibuka halaman 19, coba satu orang baca yang A. Ada yang mau tidak? Sambil menunggu. Oke, Jayden. Ayo coba Jayden. A. Memilih teks. Sebelum kamu menyunting teks dalam dokumen, kamu harus memahami tentang program pengolah kata. Banyak program pengolah kata yang tersedia. Akan tetapi pengolah data lebih populer saat ini adalah Microsoft Word 2010. Kelebihan dari Microsoft Word 2010 adalah mudah dipakai dan dioperasikan oleh pengguna pemula sekaligus. Oke, sampai di situ aja Jayden. Thank you, terima kasih. Gak usah baca panjang-panjang, nanti jadi capek. Oke, thank you ya Jayden. Nah, saya mau lanjut. Sebelum kamu menyunting teks, sebelum kita mengubah teksnya, kita mengedit dokumennya, kita harus memahami tentang program pengolah kata. Nah, maksudnya dari paragraf pertama ini bagaimana? Nah, maksudnya itu adalah seperti begini. Kalau misalnya tidak paham, sama seperti kita bermain game. Sama kita seperti main game, ketika kita ingin bermain game tersebut, kita perlu memahaminya tidak? Kita perlu belajar tentang game tersebut tidak? Supaya kita bisa memainkannya. Benar ya? Kita harus paham dulu tentang gamenya, dan kita bisa memainkannya, baru kita bisa menggunakan gamenya. Terus tutorial udah menang. Nah, oke. Nah, itu adalah contohnya. Banyak program pengolah kata yang tersedia. Seada kata, ada angka. Apa perbedaan antara kata dengan angka? Yang dimaksud kata itu apakah A sampai Z atau 1 sampai 10? Ayo. Kalau kata itu A sampai Z atau 1 sampai 10 nih? Ayo, yang hadir saat ini sudah 30 siswa-siswi. Masa tidak tahu nih sudah kelas 4 membedakan antara angka dengan angka belum tahu. Oke. Nah, itu. Nah, kalau maksudnya itu adalah kata. Ini semit ya, biar semuanya fokus kepada suara seni. Nah, yang dimaksud dengan kata itu bagaimana, Son? Nah, kata itu adalah dari A sampai Z. Nah, sedangkan angka itu dimulai dari 1 sampai 10. Nah, jadi maksudnya adalah banyak program pengolah kata yang tersedia. Jadi,
Ada banyak program kata yang seperti A sampai Z ini, dan yang paling populer saat ini adalah Microsoft Word 2010. Nah, tadi waktu kami lihat kalau tidak salah memakai yang 2016. Apa perbedaan dengan 2010? Perbedaannya itu antara adalah ini adalah yang terbaru. Ini adalah program yang terbaru, sedangkan yang ada di buku adalah 2010. Sama juga di dalam setiap aplikasi di dalam setiap aplikasi pasti ada yang namanya perubahan. Pasti ada perkembangan. Contohnya itu bagaimana, Sir? Contohnya, mulai dari kita bayi, kita tahu kalau adik bayi itu tidak bisa ngomong. Ayo, kalau adik bayi itu tidak bisa ngomong, kemudian belum bisa berjalan. Yang hanya bisa adalah menangis dan pipis. Nah, hanya seperti begitu ya. Jadi itu adalah makin lama, makin berkembang. Itulah manusia, sama juga seperti program, makin lama makin berkembang. Nah, dari antara pengolah kata, yang paling populer saat ini adalah Microsoft Word 2010. Saya mau kasih contoh seperti begini. Semuanya di sini tahu tidak aplikasi WhatsApp? Ayo. Semuanya tahu tidak aplikasi WhatsApp untuk chattingan? Oke. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp itu kita bisa ngapain aja? Ayo coba sebutin sama saya. Itu biasanya ada 3 di dalam aplikasi WhatsApp. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk WhatsApp itu ngapain? Halo. Oh, pada diam-diam aja nih. Ya, di sini rata-rata pasti tahu aplikasi WhatsApp. Oke, di WhatsApp itu kita bisa yang namanya chattingan. Kita bisa chattingan. Yang kedua kita bisa teleponan. Yang ketiga itu kita bisa video call. Nah, di antara ketiga ini, selain aplikasi WhatsApp itu, yang biasanya ada itu adalah contohnya ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram, ada Instagram, ada Facebook, dan lain-lain. Nah, di antara yang sudah kita sebutkan, yang paling populer itu adalah aplikasi WhatsApp. Nah, sama juga seperti yang ada di dalam buku, di antara banyak program pengolah kata, yang paling populer saat ini adalah Microsoft Word 2010. Nah, berarti Microsoft Word ini dia adalah pemenangnya. Dia adalah juara 1 di antara pengolah kata. Sedangkan kalau untuk chattingan, telepon, dan video call, yang paling populer, yang juara 1 itu adalah aplikasi WhatsApp. Nah, seperti begitu sampai di sini. Paham tidak yang saya maksud? Paham ya? Karena kan kita sudah tahu nih aplikasi WhatsApp bagaimana. Dan kenapa misalnya Microsoft Word 2010 ini, Microsoft Word yang kita pakai ini, itu lebih gampang dipakai dan mudah digunakan. Karena mudah digunakan, makanya menjadi yang paling populer hingga sampai saat ini. Setelah kita memahami tentang program pengolah kata, kita dapat menyunting teks dalam dokumen dengan mudah. Sebelum menyunting suatu dokumen, kita harus memilih teks yang akan kita ubah tampilannya. Nah, jadi arti kata menyunting itu adalah mengubah isi teksnya, mengubah tampilannya. Ada 2 cara untuk memilih teks, yaitu dengan menggunakan mouse dan keyboard. Untuk lebih jelasnya, pelajari langkah-langkah berikut ini. Oke? Berarti sebelum kita mengubahnya, kita harus membuat sesuatu di dalamnya. Oke, seperti begitu. Ini selanjut, saya buka dulu. Ayo, coba diperhatikan semuanya saja dulu ya. Ini saya close dulu. Nah, kemudian saya buka kembali. Oke, ini saya buka kembali aplikasinya atau programnya. Nah, ini adalah tampilan 2010. Nah, ini adalah tampilannya. Yang memakai nih, yang ada di chat nih. Punyaku 2013, punyaku 2010. Nah, untuk tampilannya ada perbedaan tidak antara 2013 dengan 2010? Perbedaannya hampir tidak ada, cuman ada beberapa poin yang ditambahkan, atau contohnya seperti begini nih.
Sekecilin dulu layarnya seperti begini. Yuk, saya mau bertanya kepada 28. Oke, saya punyaku 2007. Wow, berarti sudah agak lama banget ya. Sekarang 2021 ke 2007. Berarti sekitar 14 tahun nih. Udah 14 tahun yang lalu. Oke, ini kita, sorry, kok 14 tahun? 13, oke benar, 14 tahun yang lalu. Nah ini, kalau misalnya ada seorang guru memberikan satu lembaran kosong seperti begini, apa yang bisa kita isi ke dalamnya? Jika diberikan satu lembar kosong seperti begini, kita biasanya mengisi ngapain? Apa yang kita isi di dalamnya? Ayo. Saya nggak bakalan lanjut kalau misalnya tidak diberitahu sama Sani. Jika misalnya contoh guru KTK atau SBK atau guru menggambar memberikan satu lembaran kertas kosong seperti begini, kita mengisinya bagaimana? Apa yang kita buat di dalamnya? Yang kita buat itu benar ya, yang kita buat itu biasanya adalah menggambar sebenar. Kita biasanya akan menggambar. Kita akan menggambar dan kita akan menulis sesuatu di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam Microsoft Word ini, nah, tulis nama, kelas, alamat, umur. Oke, benar. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang hari ini kita akan membahas itu adalah tentang, ini saya buat ya. Ini saya besarin dulu tulisannya menjadi 30. Menjelaskan tentang diri kamu. Oke. Nah, kalau misalnya kita disuruh untuk menjelaskan diri kamu, yang pertama kali biasanya kita tuliskan itu apa? Apa yang kita jelaskan tentang diri kita pertama kali? Nama dan Ayo, pelan-pelan. Ada nama, kemudian ada apa lagi? Nama kelas, Oke, nama, kelas. alamat, Oke, alamat, kemudian apa lagi nih? umur, Ya, pelan-pelan, umur. Kemudian? tahun. Umur dengan tahun apa bedanya? Kemudian gimana nih? tanggal lahir, Nah, benar ya. Tanggal lahir. Nah, kemudian ada apa lagi nih? game, handphone, jenis handphone, Jenis handphone itu tidak perlu menjelaskan tentang diri kamu. Berarti yang tentang kita perlu jelaskan itu adalah contoh. Namanya siapa? Kelas berapa? tempat lahir, Tempat lahir. Benar ya, tempat atau nah, tempat ini kita gabungin ya, tempat. Oke, sorry. Ini saya gabungin aja ya. Oke, ini tempat lahir. sekolah, Kemudian tempat sekolah, sekolah di mana? Kemudian ada apa lagi nih? tempat tinggal, Ini udah ada kita buat alamat nih. Ini udah ada kita buat. Gimana? Oke, nah, yang sering banget dilupakan orang kalau misalnya menjelaskan tentang diri kamu itu adalah hobi kamu itu ngapain? hobi ya, Nah, hobi. Kemudian ada yang biasanya itu disebut itu adalah agama, benar ya, agama. Kemudian yang paling sering jenis kelamin, jenis kelamin. Ada dua, gimana? Oke. nama orang tua, Semit ya. Ini semit biar kita lanjut. Nah, ini sudah banyak kali kita lanjut. Di sini adalah kita menjelaskan tentang diri kamu. Berarti menjelaskan tentang diri sendiri. Menjelaskan tentang diri sendiri adalah ada nama, ada kelas, alamat,
umur, tanggal lahir, tempat lahir, sekolah, hobi, agama, jenis kelamin. Nah, yang paling sering itu adalah warna kesukaan. Terus makanan kesukaan. Ya, kalau misalnya ada makanan kesukaan, maka barusan ada yang namanya minuman kesukaan. Benar ya? Nah, ini adalah contoh yang menjelaskan tentang diri kita sendiri. Ayo, ini contohnya sebut ya. Yang pertama sebut itu contohnya adalah namanya siapa nih? Kita buat asal-asalan aja. Halo, perkenalkan nama saya itu adalah Purnama. Purnama Timothy. Nah, kan tapi nama Timothy itu adalah nama laki-laki, Purnama adalah nama perempuan. Ini adalah suatu contoh biasanya biar ada nama perempuan dan ada nama laki-laki. Nah, kemudian kita masuk ke kelas. Nah, sekarang si Purnama Timothy itu berada di kelas 6 SD. Nah, jika sekarang sekarang ini berada di kelas 4, berarti ini adalah kakak kelasnya atau abang kelasnya. Alamat rumahnya si Purnama ini kita buat itu adalah di jalan apa nih? Jalan Jamin Ginting. Gimana? Oke, kita buat Jalan Jambu. Gatot Subroto. Nah, oke, contohnya seperti begitu. Naga Belibis. Oke, Jalan nah ini Jambi. Umur 11. anak kelas 4 SD sekarang umurnya berapa nih? 9. 9. Berarti kita tambah 11 tahun. ini semit ya. Jika contohnya anak kelas 4 umurnya sekarang adalah 9, berarti jika ini kelas 6 berarti umurnya adalah 11 tahun. Nah, tanggal lahirnya berapa? Nah, kalau misalnya 11 tahun berarti umurnya itu adalah tanggalnya itu adalah 2012. 10. Iya, Lahirnya tanggal 10. Bulan 10 2010. Ini yang benar. Berarti wow, ada nggak sih? Tanggal lahirku 2012. Kok 2012? Aku juga 2012. Saya juga Contohnya? 2012. Semuanya 2012. Aku 2011. Semuanya 2012. Oh iya. Nah, ini kita kan pakai kan si Purnama itu adalah kelas Aku 6 2012. SD. Oke, dia adalah berada di kelas 6 SD. Nah, kok tanggal lahirnya cantik banget. 10, 10, 10. Wow, berarti tanggal 10 dia lahir, bulan 10 dan Oktober tahun 2010. tanggal 10. Berarti tanggal lahir 10 bulan Oktober. 10 lagi tanggalnya. Berarti 2010 dia lahir. Tempat lahirnya kita buat di Medan. Anak Medan nih. Medan. Ya. Kemudian kita buat nih. Sekolah Medan. Medan kuliah. Iya. Kemudian nih. Semua. Membaca dan membaca. Ini semit dulu. Saya mau Hobi bertanya. main Roblox. Kalau MS. perempuan nih. Saya mau bertanya kepada perempuan. Hobi perempuan itu biasanya ngapain? Ayo. Membaca. Ayo kita buat. Membaca. Menggambar. Kemudian Membaca. bertanya kepada perempuan yang Menghias diri sendiri. membaca, Main menggambar, masak-masakan. masak-masak. Oke, masak. Dan terakhir itu adalah bersolek. Benar ya? Bermain bersama adik. Nah, oke. Apa itu bersolek? Bersolek itu maksudnya adalah menghias diri. Pakai makeup, pakai lipstick. Aku mana ada pakai makeup, masih muda pakai makeup pula. Iya, nanti besar baru bisa pakai make up. Itu adalah contohnya. Itu kan adalah contohnya. Nanti kan makin lama kan makin besar. Oke, nanti bakalan seperti begitu. Nah, kalau untuk anak laki-laki nih, segantian nih. Untuk anak laki-laki biasanya ngapain? Bermain game. Main game. Oke, selain main game nih, Mereka cuma menggambar. play game. Kemudian ada nih menggambar. Ada yang suka berenang tidak sih? Aku Berenang iya,
Berenang. Nah, inilah ya. Kita buat seperti begini. Sudah Dan banyak. pasti ada yang jerit ya. Nah, ini sudah banyak banget nih hobinya. Oke, nah ini adalah contohnya. Kenapa sih kita masukin hobi laki-laki dan perempuan? Nah, karena sudah membuat namanya itu adalah perempuan dan laki-laki. Purnama Timoti. Nah, kemudian kita masuk nih. Jenis agamanya apa, Nah, agamanya itu berarti semua Agama kita Buddha. lakukannya. Agama Untuk Buddha. tulisan agama Buddha ketikanya bagaimana nih? Seperti begini kah? Atau D-nya 2? D-nya 2. Seperti begitu ya. Nah, ada Buddha. Nah, kita masukin nih. Saya mau bertanya nih. Agama ada di Indonesia ada apa lagi? Selain agama Buddha ada apa lagi? Katolik. Ada Islam. Ada Hindu. Nah, inilah kita contohnya. Ya benar. Nah, ini contohnya adalah agama-agamanya. Kita nggak mungkin memasukkan satu agama karena ini adalah contohnya. Ini adalah contoh. Jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya kita buat adalah Apa itu kelamin? jenis kelamin itu maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Saya buat adalah LP, maksudnya itu adalah laki-laki perempuan. Nah, Iyalah. ya kalau warna kesukaan itu biasanya warna Biru. Nah, kalau untuk kebanyakan Oke, samir lagi ya biar kita pada fokus. Warna kesukaan itu biasanya adalah warna biru, merah, hijau, dan apa lagi nih? Suka hijau, Sar. Hitam. Nah, ini kita masukin contohnya. Nah, ini ada juga nih yang suka warna putih. Nah, untuk makanan kesukaan, saya berani tebak. Yang pertama kali disukain itu adalah benar tidak? Ada nggak di sini yang nggak Iya suka benar. nasi goreng? Aku suka. Ayo. Pasti aku suka. Nah, ini saya coba lower hand dulu ya. Pizza. Wait, sebentar. Ayo coba diturunin tangannya dulu nih. Enggak, oke. Ini saya mau bertanya nih dulu nih. Makanan kesukaan, ada nggak yang nggak suka nasi goreng? Ayo, yang nggak suka coba diangkat tangannya. Oke, Ruby, kenapa tidak suka nasi goreng? Chelsea juga nih. Ayo, coba dijawab sama saya nih. Saya bertanya, makanan yang tidak suka nasi goreng, ada nggak? Ayo, Ruby. Kenapa rasanya? Bingung Oke, nah kalau misalnya aku biasanya suka nasi goreng, memang benar. Rata-rata pasti suka nasi goreng, tapi kebanyakan kalau misalnya kebanyakan bawang itu aku nggak suka. Nah benar ya, saya juga nggak suka kalau misalnya nasi goreng itu kebanyakan bawang, karena rasanya jadi pedas. Nah kemudian makanan kesukaan kedua itu yang pastinya adalah ayam goreng. Ayam goreng. Nah, ini juga nih, saya mau bertanya, ada nggak yang nggak suka ayam? Not me. Oke, Michelle, apakah tidak suka ayam goreng? Suka sih, tapi aku tidak terlalu suka itu karena ada yang biasanya ayamnya ada darah-darahnya di Makanya ayamnya. cuci Ada hitamnya. Oke, nah berarti kalau misalnya ayam itu yang masih ada darah-darahnya, itu kurang dicuci. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang kebanyakan orang itu suka adalah mie goreng. Oke, dari tadi ada banyak banget dia bilang pizza nih. Tapi aku suka mie kuah. Nah, benar. Nah, tapi kan mie goreng suka juga tidak? Aku juga suka. Nah, ada mie goreng, ada mie kuah. Itu ada contohnya nih. Kita dari tadi. Oke, nah ini ada nasi goreng, ayam goreng, mie goreng. Rata-rata goreng. Nah, di antara goreng-goreng ini, coba sebutin salah satu makanan yang tidak digoreng. Ayo. Selain yang Oke.
Jangan mie lagi dong. Nah, ini semua buat itu Instan kan adalah, artinya sama. dan ini pasti makanan kesukaan semua orang. Ikan. Yang tidak digoreng itu adalah sop. Siapa di sini yang tidak suka sop? Suka sup. Ikan sar. Ikan. Nah, di sop ini bisa ikannya di sop, boleh juga daging yang di. Ikan goreng. Yang terakhir itu adalah Panggang lah. soto. Nah, ini ya. Ini adalah salah satunya adalah soto. Siapa yang nggak suka soto? Soto itu bisa dicampur sosis juga, ada ayam, ada ayamnya, ada sayurnya dan lain sebagainya. Rasanya juga enak. Yuk, yang terakhir nih, yang terakhir minuman kesukaan. Air. Markisa atau sirup. Strawberry. Atau sirup. Mute lagi nih, semute. Minuman kesukaan, seberani jamin. Yang paling pertama disukain itu adalah Teh pucuk. soda. Saya suka Setuju tidak? soda. Soda. Ya. Coba sebutin sama saya nih. Soda itu ada apa aja? Ada Sprite, kemudian ada apa lagi? Fanta, Coca-Cola. Nah, masa ada nggak yang nggak suka ketiga ini? Ada nggak? Ya. Coba diangkat tangan aja, di raise hand, biar kita tahu nih siapa yang tidak suka soda. Ada? Oke, Edric, kenapa Edric tidak suka soda? Jefoniko, Yervan, coba jelasin sama saya nih. Oh, banyak juga yang tidak. Terlalu dingin, karena terlalu dingin. Karena terlalu dingin. Seperti Yang lain bagaimana nih? Karena bisa bikin batuk. Aku suka soda sebenarnya, tapi gak suka sodanya itu kenyangnya. membuat lidah kita tuh Banyak dingin. sekali nih yang lower hand ya. Nah, Aku sih dari- buat itu sakit. Nah, benar. Dari kelas 4 lainnya, mau itu 4A, 4B, 4C, 4D, rata-rata itu suka soda, tapi dengan alasan dilarang sama mama papa, benar? Kalau kebanyakan minum. Itu tidak baik buat kesehatan, benar. Yang namanya berlebihan itu tidak baik. Contohnya, kalau kita kebanyakan makan, berlebihan makan, Tapi aku nggak kena marah, soalnya aku cuma minum Sprite pakai garam. oke, minum Sprite pakai garam. Kenapa pakai garam? Karena biar bisa apa biar bisa Lebih sehat. Biar sodanya nggak Oke. terlalu Biar sodanya tidak terlalu besar. Ada soda, tapi rasanya pun lebih enak, juga nggak bikin sakit Tidak atau bikin. batuk gitu. Ya, Jadi Coba. nggak dimarahin, tapi Coba. juga nggak boleh minum setiap hari. Iya, benar ya. Tidak boleh minum Sama aja, woi. karena itu tidak baik. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya kalau kita Tapi kan makan. sering kan bisa. Oke. Nah, oke, ini semit lagi ya. Kita lanjut. Tidak ada itu bir-bir. Saja nggak ada itu minum bir, itu karena bisa merusak juga. Yang minuman kesukaan paling banyak orang itu selanjutnya pasti saya yakin adalah teh manis, jus dan teh manis. benar tidak? teh pucuk. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Ada nggak yang nggak suka jus? Ayo, coba di lower hand lagi nih. Di Saya lower suka hand, di jus. lower hand. Alkisah. Ayo, ada nggak yang nggak suka jus? Tapi pakai buah strawberry Nah, ini dipotong-potong. semut lagi nih. Saya mau bertanya kepada Edric. Oke. Ya, ini ya. Ya, berarti rata-rata seperti begini. Oke, ini contoh nih ya. Sebentar nih. Ke lower hand, kemudian semut dulu. Oke, ini kita semut dulu. Semau absensi nih. Udah waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kita masih membahas yang namanya adalah membuat teks. Kita masih membuat teks, ini nanti saya simpan dulu. Maka kita di minggu depan akan lanjut bagaimana cara mengubahnya. Oke, boleh ya? Bentar, saya mau absensi. Nanti kita kelupaan nih. Yang hadir saat ini ada 26. Kenapa pada keluar semua nih dari tadi nih? Padahal saya belum absensi.
Ya, ini bentar ya. Oke, wait. Nah, kita lanjut. Misalnya, ini sudah selesai nih. Jadi di dalam satu kertas yang kita buat, itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Ada menjelaskan tentang diri kita, ada namanya. Kemudian ada kelas, ada alamat, ada umur, tanggal lahir, tempat lahir, sekolah, hobi, agama, jenis kelamin, warna, makanan. Wow, banyak banget yang kita buat. Nah, kalau misalnya saya mau buat seperti begini, saya mau buat. Saya buat itu adalah seperti begini. Tanggal lahir dengan tempat lahir biasanya sama Benar tidak? Digabung tempat dan tanggal lahir. Benar? Tidak. Tidak. Nah, coba nanti diperhatikan nih. Nanti coba dilihat KTP orang tuanya, papa mama atau kakak abangnya. Itu biasanya tempat dan tanggal lahir itu barengan. Jadi kalau misalnya kita lanjut masuk ke bagian memilih teks dengan mouse. Nah, ini kita coba didemokan atau kita buat bareng-bareng. Oke, kita buat bareng-bareng. Tapi sebelum itu, sampai di sini, kalau untuk cara mengetik atau menulis seperti begini atau membuat seperti begini, semuanya sudah pada paham tidak? Untuk mengetik. Hampir sama seperti di handphone. Hampir sama di handphone, lebih besar untuk menggunakan keyboard, laptop, atau komputer. Saya mau bertanya nih, yang hadir saat ini, ada nggak yang Zoom menggunakan komputer atau laptop? Aku pakai Laptop, sir. No play, bosku. Oke, Zaidan pakai komputer atau laptop. Nah, kita belajar tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, benar ya? Karena kita sekarang lagi COVID, makanya kita tidak sambil mempraktekin. Kalau misalnya kita praktek, pasti lebih seru. Oke, kita lebih sering belajarnya. Oke, yang memakai laptop atau komputer, coba nanti dibuat sendiri, belajar bareng-bareng. Untuk anak SMP, oke, untuk anak SMP dan SMA, semuanya rata-rata sudah masuk sekolah. Kenapa sih anak SD tidak masuk ke sekolah? Ada yang tahu alasannya enggak?